Halo semua, Salomo adalah seorang raja Israel yang terkenal sangat bijaksana, dan salah satu kitab di dalam Alkitab yang dipercaya adalah kumpulan kata-kata bijaksana dari Salomo adalah kitab Amsal. Di dalam kitab Amsal, tepatnya di dalam Amsal 6 ayat 6 dan Amsal 30 ayat 25, Salomo berbicara tentang semut. Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya, dan jadilah bijak. Semut bangsa yang tidak kuat, tetapi yang menyediakan makanannya di musim panas. Namun di dalam Al-Quran, di dalam surah ke-27 yang diberi judul semut-semut, tepatnya di dalam ayat ke-16-19, diceritakan bahwa Sulaiman berbicara kepada semut. Dan Sulaiman telah mewarisi Daud, dan dia dalam kurung Sulaiman berkata, "Wahai manusia, kami telah diajari bahasa burung, dan kami diberi segala sesuatu. Sungguh dalam kurung semua ini benar-benar karunia yang nyata." Dan untuk Sulaiman dikumpulkan bala tentara dari jin, manusia, dan burung, lalu mereka berbaris dengan tertib. Hingga ketika mereka sampai di lembah semut, berkatalah seekor semut, "Wahai semut-semut, masuklah ke dalam sarang-sarangmu, agar kamu tidak diinjak oleh Sulaiman dan bala tentaranya, sedang mereka tidak menyadari." Maka dia, dalam kurung Sulaiman tersenyum, lalu tertawa karena dalam kurung mendengar perkataan semut itu. Dan dia berdoa, "Ya Tuhanku, anugerahkanlah aku ilham untuk tetap mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku mengerjakan kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan masukkanlah aku dengan rahmat-Mu ke dalam golongan hamba-hamba-Mu yang saleh." Nah, jika kita bertanya kepada umat muslim, dari mana sumber kisah Sulaiman berbicara kepada semut itu, tentu saja teman-teman yang muslim akan berkata bahwa kisah itu diwahyukan secara langsung oleh Allah, tetapi melalui malaikat Jibril. Jika kita bertanya kepada umat muslim, apakah kisah itu adalah sejarah atau dongeng, teman-teman yang muslim akan berkata bahwa mereka wajib mengimani bahwa kisah itu adalah sejarah yang sungguh terjadi. Karena kisah itu diwahyukan oleh Allah, tetapi melalui malaikat Jibril kepada seseorang yang mengaku sebagai nabi. Jika ada muslim yang tidak beriman kepada kisah Sulaiman berbicara dengan semut, maka bisa dikatakan orang itu tidak percaya kepada Al-Quran. Dengan kata lain, muslim yang tidak percaya bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut adalah sejarah sungguhan, maka dia bisa disebut kafir atau murtad. Jika kamu mendengar sebuah kisah dan kamu bertanya, mana bukti kisah itu adalah sejarah sungguhan, lalu kamu dikatain kafir jika kamu tidak percaya, seharusnya kamu sangat curiga. Apakah kisah itu adalah sejarah sungguhan? Karena sejarah butuh bukti, bukan butuh iman. Tetapi untuk menghormati kepercayaan teman-teman yang muslim, saya ingin memberitahukan kepada teman-teman yang muslim bahwa jika kamu mau tetap percaya buta bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut adalah sejarah yang sungguh-sungguh terjadi, silakan tutup video ini sekarang. Karena jika kamu terus menonton video ini, kamu akan tahu bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut berasal dari dongeng. Dan jika kamu tahu bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut berasal dari dongeng, kamu akan murtad dan dikatain kafir. Jadi bagaimana? Apakah kamu mau terus dipuji pintar oleh ustadz karena kamu percaya buta bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut adalah sejarah sungguhan? Atau kamu mau dikatain kafir dan murtad karena kamu tahu bahwa kisah Sulaiman berbicara dengan semut adalah dongeng? Jika kamu tidak takut dikatain kafir dan murtad karena kamu tahu bahwa mempercayai dongeng sebagai sejarah sungguhan adalah kebodohan yang hakiki, silakan nonton video ini sampai selesai. Oke, kita mulai aja ya. Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, ya memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar.
Nah, kisah Salomo berbicara dengan semut adalah cerpen, cerita pendek alias dongeng yang dikarang oleh orang Yahudi di daerah Arab sekitar tahun 500-an Masehi. Dongeng ini tersimpan di dalam kompilasi dongeng Yahudi yang berjudul The Legend of the Jews, tepatnya pada bagian 4.5.115-123. The Legend of the Jews adalah kumpulan ratusan dongeng legenda Yahudi yang diambil dari Mishnah, Talmud, dan Midrash yang disusun secara kronologi oleh seorang rabi Yahudi yang bernama Louis Ginzberg pada tahun 1909. Selain di dalam The Legend of the Jews, dongeng Yahudi ini juga terdapat di dalam ensiklopedia Yahudi pada bagian karpet Salomo. Nah, pada video ini, saya akan membacakan isi kisah Salomo dan semut dari ensiklopedia Yahudi pada bagian karpet Salomo. Dengan mengacu pada kekuasaan Salomo atas segala ciptaan di dunia termasuk roh, beberapa kisah muncul. Yang paling dikenal adalah Salomo dan semut. Isinya dinarasikan sebagai berikut. Ketika Elohim menunjuk Salomo sebagai raja atas segala yang diciptakan, dia memberinya sebuah karpet besar dengan panjang 60 mil dan lebar 60 mil, terbuat dari sutra hijau yang dirajut dengan emas murni dan dihiasi dengan dekorasi bergambar. Dikelilingi oleh 4 pangerannya, Asap anak Berekiah, pangeran manusia, Ramirat pangeran jin, Singa pangeran binatang, dan Elang pangeran burung. Ketika Salomo duduk di atas karpet itu, dia ditiup oleh angin dan berlayar melalui udara dengan begitu cepat, sehingga dia makan pagi di Damaskus dan makan malam di Media. Pada suatu ketika, Salomo dipenuhi rasa bangga atas kehebatan dan kebijaksanaannya sendiri. Oleh karena itu, angin itu mengguncang karpet dan melempar jatuh 40.000 orang sebagai hukuman. Salomo menegur angin itu atas kerusakan yang telah dilakukannya. Tetapi angin itu menjawab bahwa raja akan baik-baik saja jika berbalik kepada Elohim dan berhenti sombong. Seketika itu juga, Salomo merasa sangat malu. Pada hari yang lain, ketika berlayar di atas sebuah lembah yang dipenuhi gerombolan semut, Salomo mendengar seekor semut berkata kepada yang lain, "Masuklah ke rumahmu, jika tidak, pasukan Salomo akan menghancurkan kamu." Sang raja bertanya, kenapa dia berkata seperti itu? Dia berkata bahwa dia khawatir jika para semut melihat pasukan Salomo, mereka akan berbalik dari kewajiban memuji Elohim yang akan menjadi malapetaka bagi mereka. Dia menambahkan bahwa sebagai ratu para semut, dia mempunyai kemampuan untuk memerintahkan mereka supaya berhenti. Salomo ingin memberikan sebuah pertanyaan kepada dia, tetapi Ratu Semut itu berkata kepada Salomo bahwa hal itu tidak akan terjadi, karena yang bertanya di atas dan yang menjawab di bawah. Oleh sebab itu, Salomo membawa dia keluar dari lembah itu. Tetapi, kemudian Ratu Semut itu berkata bahwa tidak pantas jika Salomo duduk di tahta, sementara Ratu Semut tetap di tanah. Kemudian, Salomo menempatkan Ratu Semut di atas tangannya dan bertanya kepadanya, apakah ada seseorang yang lebih hebat daripada dia? Si Ratu Semut itu menjawab bahwa dirinya jauh lebih hebat. Jika tidak, Elohim tidak akan menyuruh Salomo menempatkan dirinya di atas tangannya. Dengan marah si raja melempar dia turun dan berkata, apakah kamu tidak tahu siapa saya? Saya adalah Salomo, anak Daud. Dia menjawab, aku tahu kamu diciptakan dari sebuah tetesan yang rusak. Oleh karena itu, kamu tidak boleh sombong. Salomo dipenuhi rasa malu dan tersungkur. Nah, jika kita membandingkan kisah yang ada di ensiklopedia Yahudi dengan kisah yang ada di dalam Al-Quran surah 27 ayat 16-19, jelas dongeng yang ada di dalam ensiklopedia Yahudi mengajarkan tentang kerendahan hati. Tetapi, tidak jelas pelajaran apa yang bisa dipetik dari kisah yang ada di dalam Al-Quran. Guys, sudah berapa banyak orang yang mati demi membela dongeng? Untuk apa beriman kepada dongeng dan membelanya habis-habisan sampai taruhan nyawa? Untuk apa kamu membela Tuhan yang mengaku telah mengutus Doraemon kepada Nobita?
Tuhan yang mengaku telah mengutus Doraemon kepada Nobita adalah Tuhan khayalan yang diciptakan oleh manusia. Kamu bisa ikut serta dalam menghentikan kegilaan ini dengan keluar dari agama yang mewajibkan kamu untuk percaya buta kepada dongeng dan memerintahkan kamu untuk membenci orang-orang yang tidak mau beriman kepada dongeng. Jika kamu sudah sadar dan mau ikut serta dalam menghentikan bunuh-bunuhan demi dongeng, silakan ketik "saya keluar dari agama dongeng" di kolom komentar di bawah video ini. Oke, sekian video kali ini. Yesus Kristus penguasa saya mengasihi kamu. Walaupun itu pendapat ada di pendapat ulama-ulama yang sebelumnya, tapi ini nggak pernah dijadikan sebagai bahan ceramah. Itu hanya kajian khusus. Itu kajian ilmiah khusus di lingkungan tertentu. Nah, sekarang yang jadi persoalan, di zaman ada YouTube, di zaman ada Facebook, Twitter, ini menjadi konsumsi publik. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar.